Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fairubis dengan PM 2008 26 0074. Di sini saya akan mempresentasikan mind map di blok BSO 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang digestive system atau sistem pencernaan. Yang pertama masuk ke proses pencernaannya. Nah, di proses pencernaan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada proses menelan, kedua ada proses pencernaan, ketiga ada proses penyerapan, keempat ada proses amilase, yang kelima ada proses digesti. Setelah itu kita masuk ke struktur dan fungsi sistem pencernaan. Nah, yang pertama fungsi sistem pencernaan adalah untuk mencerna dan menyerap makanan dan kemudian mengeluarkan produksi limbah dengan bantuan hati, kantong empedu, pankreas, usus kecil, usus besar, dan rektum. Kemudian, sistem pencernaan bertugas memecah makanan dan menyerap nutrisi. Terdiri dari beberapa organ, antara lain ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, dan usus besar, hati, dan pankreas. Kemudian, setiap organ memiliki peran tertentu dalam proses pencernaan dan penyerapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kapung oris. Kapung oris ini berfungsi untuk mengunyah dan mengiling makanan. Dan dia juga rongga mulut juga menyediakan pelumas dengan mencampur bahan makanan dengan lendir dan sekresi kelenjar ludah dan pencernaan karbohidrat dan lipid yang terbatas. Dan fungsi lidah termasuk uh, pemrosesan mekanisme bahan, kompresi, abrasi, dan distorsi. Kemudian juga membantu untuk mengunyah dan menyiapkan bahan untuk ditelan. Kemudian kita lanjut ke esofagus. Nah, ini esofagus ini dibagi menjadi 2. Pertama ada menghubungkan perut ke mulut, kemudian mendorong makanan ke lambung melalui kontraksi otot yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah itu kita masuk ke gaster. Nah, gaster ini dia memiliki 3 fungsi. Pertama, perut memiliki 3 lapisan otot, lapisan miring bagian dalam, lapisan miring melingkar tengah, dan lapisan memanjang luar. Kontraksi dan relaksasi dari 3 lapisan otot perut ini membantu dalam aktivitas pencampuran dan pengocokan yang penting dalam pembentukan chyme. Kemudian, pemecahan bahan kimia makanan di perut ini diperbanyak oleh kelenjar lambung yang diproduksi terutama oleh sel varietal, sel utama, sel G sel, sel foveolar, dan sel leher lendir. Sel varietal itu mengeluarkan faktor intrinsik dan asam klorida. Faktor intrinsik yang dihasilkan sangat penting dalam penyerapan vitamin B12. Nah, lanjutnya kita masuk ke usus kecil. Nah, usus kecil ini dibagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, yang pertama kita masuk ke chyme. Itu diarahkan ke usus kecil di mana pencernaan berlanjut. Kemudian berbeda dengan lambung yang memiliki sifat penyerapan kecil, 90% penyerapan makanan terjadi di usus kecil. Nah, kita masuk ke duodenum. Nah, duodenum ini menerima chyme dari lambung dan bahan pencernaan dari pankreas dan hati. Nah, kemudian di jejunum, jejunum adalah tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan kimia terjadi. Kemudian masuk ke ileum. Nah, ileum juga memiliki fungsi pencernaan dan penyerapan. Ileum adalah segmen terakhir dari usus kecil dan berisi katup ileocasal, sphincter yang mengontrol aliran material dari ileum ke sekum usus besar. Nah, kemudian
Mukosa usus kecil memiliki vili. Setiap vili memiliki beberapa mikrofili yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan optimal. Nah itu kita masuk ke organ aksesoris. Nah, organ aksesoris ini dibagi menjadi dua, ada hati dan pankreas. Nah, yang pertama itu hati. Hati itu dia mendetoksifikasi zat berbahaya, kemudian menyimpan vitamin dan mineral, menghasilkan empedu yang membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Kemudian ada metabolisme nutrisi. Kemudian masuk ke hati, masuk ke pankreas. Pankreas ini yang pertama dia mengsekresikan enzim pemecah karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian menghasilkan hormon diantaranya insulin, glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Nah, lanjut kita masuk ke ini. Nah, jadi di dalam duodenum organ pencernaan aksesoris seperti hati dan pankreas itu melepas sekresi pencernaan. Nah, hati adalah organ dan kelenjar internal terbesar dalam tubuh manusia. Ini memiliki banyak fungsi, tetapi sebagai organ aksesoris dari sistem pencernaan, ia menghasilkan empedu yang memulsi lemak dan berbagai lipid untuk pencernaan yang optimal. Empedu yang diproses di hati disimpan di kantong empedu. Kantong empedu berkontraksi untuk melepas empedu ke dalam duodenum ketika makanan yang mengandung lemak hadir. Kemudian bahan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna berkembang ke usus besar. Nah, pada titik ini disebut tinja. Nah, usus besar memiliki panjang sekitar 6 kaki dan terdiri dari sekum, usus besar naik, usus besar melintang, usus besar turun, usus besar sigmoid. Kemudian gerakan peristaltik atau usus besar menggerakkan tinja ke dalam rektum. Nah, di dalam rektum reseptor pengerangan memberi sinyal untuk memulai proses membuang air besar yang mencakup relaksasi refleksif dari otot polos sphincter anal internal dan relaksasi sadar dari otot rangka sphincter anal eksternal. Nah, kemudian kita masuk penyakit yang terkait dengan saluran cerna. Di sini ada 5. Yang pertama ada GERD, gastroesophageal reflux disease, ada ulcus pepticum, ada batu empedu, ada IBS, irritable bowel syndrome, kemudian ada Crohn disease. Mungkin ini ada referensi saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.